Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Abdillah, NPM 2335 15 3 dari kelas 3F dan dari kelompok 3. Sini saya akan presentasikan hasil dari proyek kami yaitu pengembangan web dan mencari course berbasis website dengan menggunakan metode Agile. Baiklah, langsung saya mulai. Eh, Analisis. Tahap analisis dimulai dengan memahami kebutuhan utama dari web booking. Kos yang melibatkan tiga kelompok pengguna utama, penyewa, pemilik kos, dan admin. Eh, Fokus pengembangan aplikasi ini adalah tempat kos dan mahasiswa yang berlokasi di Pulau Sumatera. Contohnya yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Analisis kebutuhan pengguna, user requirement analysis. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna akhir, baik pemilik kos maupun calon penyewa. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan harapan milik kos terhadap sistem yang akan dikembangkan serta menggali informasi terkait kendala yang dihadapi. Proses penyelesaian ini penyewa dilakukan secara manual melalui komunikasi langsung antara pemilik kos dan calon penyewa, biasanya melalui telepon, pesan instan, atau kunjungan langsung. Proses ini memakan waktu, terutama saat harus menjelaskan detail kamar yang sama berulang kali kepada calon penyewa. Proses pembayaran. Pembayaran dilakukan secara tunai atau melalui transfer bank. Pemilik seringkali harus memeriksa bukti transfer secara manual yang dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Terkadang calon penyewa yang baru pertama kali menyewa membutuhkan panduan tambahan untuk melakukan penyewaan dan pembayaran. Pencatatan keuangan saat ini, transaksi keuangan termasuk uang sewa dan tagihan tambahan, misalnya listrik atau air. Terus proses pencatatan manual ini membutuhkan waktu rata-rata 10 sampai 30 menit per hari. Harapan terhadap sistem. Pemilik berharap sistem ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional penyewa kos, khususnya dalam hal manajemen kamar, penyewaan, dan pencatatan keuangan. Fitur yang diinginkan meliputi sistem pemesanan online yang menampilkan informasi lengkap tentang kamar yang tersedia, sistem pembayaran digital yang terintegrasi, dan laporan keuangan otomatis yang mudah diakses. Pemilik juga ingin adanya fitur pengingat otomatis untuk penyewa terkait jatuh tempo pembayaran dan fitur evaluasi yang memungkinkan pengembangan sistem berdasarkan umpan balik dari pengguna. Observasi. Memahami alur operasional kos secara langsung. Proses penyewaan oleh calon penyewa. Calon penyewa datang langsung ke lokasi kos, menanyakan informasi tentang ketersediaan kamar, melihat fasilitas, dan mendiskusikan biaya sewa dengan pemilik. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk proses ini adalah sekitar 15 sampai 30 menit. Kendalanya yaitu proses penyampaian informasi menjadi kurang efisien jika pemilik harus mengulang informasi yang sama kepada setiap calon penyewa. Ketika banyak calon penyewa datang bersamaan, antrian menjadi panjang dan membuat calon penyewa lain harus menunggu lama. Proses pembayaran oleh penyewa. Penyewa membayar langsung kepada pemilik kos, baik melalui transfer atau secara tunai. Nah, kendalanya jika calon penyewa belum memahami prosedur transfer, pembayaran menjadi tertunda. Pemilik kos sering sekali harus memeriksa bukti transfer manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Pencatatan transaksi keuangan oleh pemilik kos. Transaksi keuangan dicatat secara manual di buku atau aplikasi seperti Excel. Kendalanya, pencatatan manual memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika ada banyak penyewa. Rentan terhadap kesalahan pencatatan, misalnya lupa mencatat pembayaran dari salah satu penyewa. Perilaku calon penyewa terhadap penyewaan online. Menanyakan kepada beberapa calon penyewa mengenai preferensi penyewaan online. Observasi. Sebagian besar calon penyewa menyukai opsi penyewaan online karena memudahkan mereka untuk melihat informasi kamar tanpa harus datang langsung. Beberapa calon penyewa menginginkan fitur pemesanan yang memungkinkan mereka memblok kamar sementara selama proses pembayaran. Kebutuhan fungsionalnya, proyek pengembangan website pemesanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional. Yang pertama, fitur pemesanan online dengan QR Code. Calon penyewa dapat mengakses website melalui scan QR kode di brosur atau ke lokasi kos untuk melihat
ketersediaan kamar, fasilitas, harga, dan melakukan pemesanan. Manajemen kelola kamar dan penyewa. Pemilik kos dapat menambah, mengedit, atau menghapus informasi kamar, yaitu ketersediaan harga atau fasilitas. Dapat mengelola data penyewa, termasuk durasi sewa, bayaran, dan riwayat penyewa. Laporan keuangan otomatis. Sistem secara otomatis menghasilkan laporan keuangan bulanan, termasuk pemasukan dari penyewa kamar dan pengeluaran, rating dan ulasan. Penyewa dapat memberikan rating dan ulasan untuk kos yang mereka tempati, membantu calon penyewa lainnya dalam pengambilan keputusan. AI untuk rekomendasi kamar. Fitur pencarian dengan AI yang dapat merekomendasikan kamar berdasarkan kebutuhan seperti anggaran, lokasi, dan fasilitas. Fungsionalnya, non-fungsional, fungsionalnya, beberapa kebutuhan non fungsional harus dipenuhi oleh sistem. Itu pertama keamanan, sistem harus memiliki autentikasi penggunaan perlindungan data pribadi penyewa serta pemilik kos. Yang kedua, skalabilitas. Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna di masa depan. Yang ketiga, performa. Sistem harus cepat dalam menampilkan ketersediaan kamar, memproses pemesanan, dan menghasilkan laporan keuangan. Pengalaman pengguna UX termuka yang mudah digunakan baik oleh calon penyewa maupun pemilik kos, yaitu analisis teknis, technical analisis, platform pengembangan, front menggunakan framework Bootstrap dan Vue.js untuk menciptakan tampilan responsif dan ramah pengguna dengan desain responsif yang optimal untuk perangkat desktop, tablet, dan smartphone. Backend menggunakan PHP dan Node.js dengan framework Express untuk mengelola logika bisnis, pemesanan, pembayaran, dan laporan keuangan. Database menggunakan MySQL untuk menyimpan data kamar, penyewa, transaksi, dan laporan keuangan. Integrasi sistem integrasi dengan gateway pembayaran. Sistem akan terhubung dengan layanan seperti GoPay, Dana, atau kartu kredit atau debit untuk mempermudah pembayaran sewa. Integrasi dengan sistem keuangan. Sistem dapat dihubungkan dengan software akuntansi seperti Xero atau QuickBooks untuk mengotomatisasi laporan keuangan. Integrasi dengan notifikasi real time. Memberikan notifikasi otomatis kepada calon penyewa terkait status pemesanan atau pembayaran. Di sini ada metode pengembangan agile Kanban. Uh, Proses ini menggunakan agile Kanban, sebuah metode yang menekankan pada visualisasi alur kerja. Yang pertama yaitu prinsip Kanban yang diterapkan. Visualisasi alur kerja, setiap tugas akan ditempatkan pada papan Kanban digital. Yang kedua, batasan pekerjaan yang sedang berjalan. Mencegah tim menangani terlalu banyak tugas sekaligus, memastikan fokus dan pada penyelesaian tugas yang sedang berjalan. Yang ketiga, peningkatan berkelanjutan. Tinjauan rutin dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan perbaikan proses. Yang kedua, ya, proses pengembangan. Tidak ada pembagian waktu dalam sprint, melainkan alur kerja yang terus berjalan dengan prioritas tugas yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan. Tugas-tugas yang dimasukkan ke papan Kanban mencakup pengembangan fitur seperti fitur utama, pemesanan online, manajemen kamar, laporan keuangan otomatis, integritas sistem, gateway pembayaran, sistem akuntansi, dan notifikasi real time. Eh, Pengujian sistem, testing, pengujian keamanan, performa, dan kompatibilitas perangkat. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus melalui pertemuan rutin, misalnya daily stand-up meetings, untuk memastikan prioritas sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga, keunggulan metode Kanban untuk ini, fleksibilitas tinggi, mudah menyesuaikan prioritas berdasarkan umpan balik pengguna atau perubahan kebutuhan. Visibilitas tugas yang jelas. Semua anggota tim dapat melihat status pengamanan secara real time. Penyelesaian tugas lebih cepat. Fokus pada tugas yang sedang berjalan, memastikan penyelesaian tepat waktu tanpa menunggu akhir sprint. Analisis biaya, estimisasi biaya proyek, biaya tenaga kerja, yaitu 7 anggota tim dikali 5 juta per bulan dikali 1,5 1,5 bulan sama dengan 52 juta, 5 juta. Dua biaya alat dan teknologi, lisensi software 5 juta, hosting dan domain 2 juta, total 7 juta. Biaya pelatihan 7 anggota tim kali 2 juta per kursus. Hasilnya itu 14 juta. Biaya operasionalnya
Pemeliharaan sistem 6 bulan dikali 1 juta per bulan sama dengan 6 juta. Biaya cadangan yaitu 10% dari total biaya hasilnya yaitu 7,95 juta. Total biaya proyek yaitu 87,45 juta. Analisis risiko utama dan mitigasi. Kebutuhan berubah, dampak penyesuaian fitur menambah biaya dan waktu. Mitigasi metode agile untuk cepat menanggapi perubahan. Keterlambatan pengembangan dampak kehilangan peluang bisnis. Mitigasi jadwal realistis dan evaluasi reguler. Integrasi sistem eksternal. Dampak fitur tidak berfungsi, mitigasi, pengujian API, dan layanan pihak ketiga. Keamanan data. Dampak kebocoran data menurunkan reputasi, mitigasi inskripsi data, dan pengujian keamanan. Yang kelima, kurangnya adopsi oleh pengguna. Ada dampak investasi sistem tidak maksimal, mitigasi, pelatihan, dan pantauan penggunaan untuk pengguna. Selanjutnya itu hierarki chart. Hierarki chart adalah representasi visual yang menunjukkan hubungan hierarkis atau tingkatan antara berbagai elemen dalam suatu sistem. Elemen-elemen ini disusun oleh bentuk tingkatan, di mana elemen tingkat atas lebih umum dan lebih elemen tingkat bawah lebih spesifik. Diagram ini sering digunakan untuk menggambarkan struktur organisasi, proses bisnis, atau klasifikasi data. Yang pertama, cost modern. Hierarki dimulai dengan cost modern. Sebagai sistem utamanya terbagi menjadi 3 modul utama, yaitu penyewa, pemilik kos, profil. Yang kedua, modul penyewa. Modul ini dikhususkan untuk pengguna yang ingin menyewa kos. Home penyewa. Itu utama yang mencakup yaitu daftar kos tersedia, menentukan list kos, memungkinkan favorit, bagikan, tanya pemilik, ajukan sewa, mencari lokasi, fitur pencarian lokasi kos, tanggal sewa, memilih tanggal pemesanan. Itu selanjutnya jumlah penyewa, statistik penyewa, search dengan AI menggunakan kecerdasan buatan untuk rekomendasi kos, filter penyaringan kos sesuai preferensi, notifikasi, informasi terbaru terkait kos, profile, mengakses data pribadi seperti kos favorit, informasi pribadi, dan pusat bantuan. Selanjutnya tampilkan kos. Fitur ini memungkinkan penyewa untuk memberikan rating atau ulasan. Yang kedua, membuat laporan. Yang ketiga, chat dengan pemilik. 4, menulis ulasan. 5, melakukan pembayaran. 6, berhenti ngekos. Yang ketiga, modul pemilik kos. Dikhususkan untuk pemilik kos yang ingin mengelola properti mereka. Fitur mencakup informasi kamar, menambah kamar, mengurangi kamar, menampilkan sewa, ulasan. Mendaftarkan kos dengan opsi notifikasi data kos dan pembayaran. Notifikasi memantau status, chat, status pengajuan, ringkasan, laporan. Selanjutnya itu 4, modul grup profil. Modul ini mencakup pendaftaran dan login untuk kedua jenis pengguna. Daftar untuk penyewa dan pemilik, masuk untuk penyewa dan pemilik. Use case diagram. Uh, Dalam use case diagram ini terdapat 3 faktor, yaitu admin, penyewa, pemilik kos. Faktor admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem, termasuk mengelola data pengguna kos dan melakukan verifikasi. Penyewa, pengguna yang ingin menyewa kamar kos, pemilik properti kos yang ingin mengelola informasi kosnya. Selanjutnya yaitu use case untuk penyewa. Login, penyewa masuk ke sistem untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia dan melihat masa penyewa. Penyewa dapat melihat informasi mengenai masa sewa yang sedang berjalan. Menghubungi pemilik kos. Penyewa dapat menghubungi pemilik kos untuk keperluan tertentu, misalnya terkait pembayaran atau masalah dengan kos. Laporan kerusakan. Penyewa dapat melaporkan kerusakan yang terjadi di kos kepada pemilik atau admin. Booking, penyewa dapat melakukan pemesanan kos. Deskripsi kos, penyewa dapat melihat detail deskripsi dari setiap kos yang tersedia. Ulasan, penyewa dapat memberikan ulasan atau rating terhadap kos yang telah disewanya. Rating, sama seperti ulasan, penyewa juga dapat memberikan rating terhadap kos. Use case untuk pemilik kos, login pemilik kos memiliki masuk ke sistem untuk mengelola kostannya. Menambahkan kos, pemilik dapat menambahkan informasi kos baru ke dalam sistem. Mengedit kos, menghapus kos, verifikasi informasi kos, menghapus kos tidak valid. Yang selanjutnya itu use case untuk admin. Login untuk masuk ke sistem
dan mengelola seluruh sistem. Kelola pengguna, admin dapat mengelola data pengguna, baik penyewa maupun pemilik. Selanjutnya, laporan masalah. Admin dapat melihat laporan masalah yang diajukan oleh penyewa. Eh, Activity diagram. Ya, activity diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem. Diagram ini secara visual menyajikan langkah-langkah yang terjadi dari awal hingga akhir suatu proses. Alur proses pemesanan kos, penyewa login, validasi kredensial, pencarian kos, tampilan daftar kos, pilih kos, tampilkan detail kos, kirim permintaan sewa, informasi balasan pemilik, eh, evaluasi permintaan, selesaikan proses sewa, informasi transaksi sewa, perbarui data kos. Selanjutnya peran setiap aktor. Penyewa melakukan login mencari kos, memilih kos, mengirim permintaan sewa, dan menerima informasi terkait transaksi sewa. Sistem invalidasi data login, menampilkan daftar kos, proses permintaan sewa, dan perbarui data kos. Pemilik kos menerima permintaan sewa dan memberikan balasan. Di sini ada diagram range penyewa. Ya, pengguna mengisi formulir daftar. Pemilik kos sebagai aktor utama, pemilik kos memulai proses dengan mengisi formulir pendaftaran akun. Register from controller, sistem menerima input dari pemilik kos dan meneruskannya ke register from controller untuk diproses. Selanjutnya verifikasi data, register from controller. Controller ini melakukan verifikasi terhadap data yang telah diinputkan, terutama pada bagian username. Database, data username yang telah diverifikasi kemudian dikirim ke database untuk dicek apakah sudah ada atau belum. Hasil verifikasinya, database akan mengirimkan hasil verifikasi kembali ke register from controller. Jika username valid, sistem akan meminta pemilik kos untuk melakukan pembayaran pendaftaran. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan menambahkan data pengguna ke dalam database dan mengarahkan pengguna ke halaman login. Jika username tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error yang menginformasikan bahwa username tersebut sudah digunakan. Selanjutnya proses login. Pemilik kos setelah berhasil mendaftar, pemilik kos akan melakukan login dengan menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. Login from controller. Sistem menerima data login dan meneruskannya ke login from controller untuk diproses. Database. Data login akan diverifikasi dengan data yang ada di database. Jika data valid, penggunaan akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error yang menginformasikan bahwa username atau password salah. Di sini ada diagram sequence pemilik. Uh, Pengguna mengisi formulir daftar. Pemilik kos sebagai aktor utama. Pemilik kos memulai proses dengan mengisi formulir pendaftaran akun. Register from controller. Sistem menerima input dan pemilik kos dan meneruskannya ke register from controller untuk diproses. Verifikasi data. Register from controller. Controller ini melakukan verifikasi terhadap data yang telah diinputkan, terutama pada bagian username database. Data username yang telah diverifikasi kemudian dikirim ke database untuk dicek apakah sudah ada atau belum. Hasil verifikasi database akan mengirimkan hasil verifikasi ke dalam register from controller. Jika username valid, sistem akan meminta pemilik kos untuk melakukan pembayaran pendaftaran. Jika username tidak valid, sistem akan menampilkan pesanan error yang menginformasikan bahwa username tersebut sudah digunakan. Proses login. Pemilik kos setelah berhasil mendaftar, pemilik kos akan melakukan login dengan menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. Terus sistem menerima data login dan meneruskannya ke login from controller database. Data login akan diverifikasi dengan data yang ada di database. Jika data valid, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesanan error yang menginformasikan bahwa username atau password salah. Di sini ada diagram sequence booking. Uh, itu penyewa cari kos. Penyewa mengirimkan permintaan pencarian kos ke sistem. Sistem tampilkan daftar kos. Sistem merespon dengan menampilkan daftar kos yang sesuai dengan kriteria pencarian penyewa. Penyewa lihat detail kos. Penyewa memilih di salah satu kos dan meminta detail lengkapnya. Sistem ambil detail kos. Sistem mengambil detail kos yang dipilih oleh penyewa dari database dan mengirimkannya kembali.
Penyewa booking cost setelah melihat detail cost, penyewa memutuskan untuk melakukan pemesanan. Sistem notifikasi pemilik. Sistem mengirimkan notifikasi kepada pemilik kos terkait adanya pemesanan baru. Pemilik menerima notifikasi. Pemilik menerima notifikasi pemesanan dan dapat melihat detail pemesanan. Pemilik konfirmasi booking. Pemilik melakukan konfirmasi terhadap pemesanan yang dilakukan oleh penyewa. Sistem notifikasi penyewa. Sistem mengirimkan notifikasi konfirmasi pemesanan kepada penyewa. Penyewa melakukan pembayaran. Penyewa melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang telah ditentukan. Sistem proses pembayaran. Sistem memproses pembayaran yang telah dilakukan oleh penyewa. Sistem konfirmasi pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, sistem mengirimkan konfirmasi pembayaran kepada penyewa. Sistem update status pembayaran. Sistem memperbarui status pembayaran pada database. Di sini ada diagram kelas. Eh, Kelas diagram dari web booking cost menjelaskan hubungan dan tanggung jawab antar kelas dalam sistem. Berikut adalah rincian masing-masing kelas beserta penjelasan relasi antara kelas dan atributnya. Booking yaitu atribut. Booking ID, primary key, tanggal booking, date, status booking, string, total harga, double, cost ID, foreign key, penyewa ID, foreign key, masa sewa ID, foreign key. Terus kelas ini dan ini mempresentasikan data dan fungsi terkait proses pemesanan kos. Atribut seperti booking ID, tanggal booking, dan status booking menyimpan informasi utama tentang setiap transaksi pemesanan. Relasi eh, dengan masa sewa, setiap booking akan dihubungkan dengan masa sewa yang spesifik. Dengan penyewa, banyak booking bisa dibuat oleh satu penyewa. Dengan kos, banyak booking bisa mengacu pada satu kos. Masa sewa, atribut, masa sewa ID, primary key, tanggal mulai, date, tanggal berakhir, date, durasi sewa, integer, dalam bulan. Kelas ini mengatur informasi terkait durasi penyewaan, seperti tanggal mulai dari berakhir. Hal ini memudahkan untuk melacak masa berlaku setiap sewa. Relasi, eh, setiap masa sewa terkait langsung dengan satu booking. Penyewa atribut, penyewa ID, primary key, nama string, email string, nota phone string, username string, password string, alamat string. Penyewa adalah pengguna yang tadi dan penyewa kos. Informasi pribadi seperti nama, email, dan nomor telepon disimpan di kelas ini. Atributnya itu pemilik ID, primary key, nama string, email string, nomor telepon string, username string, password string, alamat string, nomor rekening string. Dan pemilik kos adalah pengguna yang menyediakan kos untuk disewakan. Eh, Yaitu atributnya host ID, primary key, nama, string, alamat, string, harga per bulan, double, deskripsi, string, status, string, tersedia atau penuh, wilayah ID, foreign key, pemilik ID, foreign key. Kelas ini mewakili setiap kos yang tersedia untuk disewa. Admin, yaitu atributnya admin ID, primary key, nama string, email string, no telepon string, username string, password string. Admin bertanggung jawab untuk mengelola sistem secara keseluruhan. Wilayah, atributnya wilayah ID, primary key, nama wilayah string, deskripsi string. Wilayah menyimpan data lokasi kos. Itu selanjutnya pembayaran, atribut pembayaran ID, primary key, booking ID, foreign key, jumlah bayar, double, metode bayar, string, tanggal bayar, date, status pembayaran, string. Kelas ini menyimpan informasi terkait transaksi pembayaran. Selanjutnya biaya pendaftaran. Atributnya biaya ID, primary key, pemilik ID, foreign key, jumlah biaya, double, tanggal bayar, date, status bayar, string. Selanjutnya itu laporan kerusakan. Atributnya kerusakan ID, primary key, deskripsi kerusakan string, status kerusakan string, tanggal laporan, date, host ID, foreign key, penyewa ID, foreign key, terus seterusnya laporan masalah. Atributnya masalah ID, primary key, kategori masalah string, deskripsi string, status string, tanggal laporan, date, penyewa ID, foreign key, rating atributnya
Rating ID, primary key, SID, foreign key, penyewa ID, foreign key, nilai double, tanggal date, komentar string. Di sini ada diagram IRD. Nah, kelas ini mempresentasikan data dan fungsi terkait proses pemesanan kos. Eh, Masa sewa kelas ini mengatur informasi terkait durasi penyewaan, seperti tanggal mulai dan berakhir. Yang ketiga, penyewa. Penyewa adalah pengguna yang mencari dan menyewa kos. Keempat, pemilik kos. Pemilik kos adalah pengguna yang menyediakan kos untuk disewakan. Yang kelima, kos. Kelas ini mewakili setiap kos yang tersedia untuk disewa. Yang keenam, admin. Admin bertanggung jawab untuk mengelola sistem secara keseluruhan. Yang ketujuh, wilayah. Wilayah menyimpan data lokasi kos dengan atribut seperti wilayah ADI dan nama wilayah. 8, pembayaran. Kelas ini menyimpan informasi terkait transaksi pembayaran, termasuk jumlah bayar, metode bayar, dan tanggal bayar. Yang ke-9, biaya pendaftaran. Kelas ini eh, menangani biaya pendaftaran pemilik kos. Atributnya jumlah biaya dan tanggal bayar. Yang ke-10, laporan kerusakan. Kelas ini menyimpan laporan kerusakan fasilitas kos yang diajukan oleh penyewa. Selanjutnya, di sini ada DFD level 0. Yang pertama, penyewa merupakan pengguna sistem yang ingin menyewa kos. Aliran data keluar, data yang diberikan penyewa ke sistem seperti data pribadi, nama, nomor telepon, kriteria pencarian kos, lokasi, harga, fasilitas, permintaan pemesanan, dan pembayaran. Aliran data masuk informasi yang diterima penyewa dari sistem seperti daftar kos yang tersedia, detail kos yang dipilih, konfirmasi pemesanan, tagihan, pembayaran. Yang kedua, pemilik merupakan pihak yang memiliki kos dan menyewakan untuk disewakan. Aliran data keluar, data yang diberikan pemilik sistem seperti data kos, nama kos, alamat, fasilitas harga, informasi ketersediaan kos, konfirmasi pemesanan. Yang ketiga, admin merupakan pihak mengelola sistem seperti menambahkan data kos baru, mengelola penggunaan, dan memelihara sistem. Nah, di sini ada dev di level 1, dev di level 2, desain. Di sini ada tampilan desain, yaitu halaman beranda search, halaman beranda, filter lanjutan, halaman detail cost, halaman pemilik kos, halaman login, dan halaman kos saya. Halaman pesan notifikasi, halaman pendaftaran kos, halaman informasi pribadi. Deployment. Pada tahap deployment kami menggunakan metode automated deployment. Alasan kami memilih metode ini adalah karena keunggulan dibandingkan metode lainnya serta relevan dengan jenis sistem kami. Beberapa keunggulannya yaitu kecepatan dalam penyebaran fitur baru, meminimalkan downtime, konsistensi dan keandalan, peningkatan kualitas layanan, kemampuan rollback cepat, pengurangan beban tim teknis, peningkatan transparansi dan kolaborasi. Di sini yang dilakukan dengan metode automated deployment ini adalah sebagai berikut. Version control system, continuous integration, build automation, containerization, continuous deployment, infrastructure as code, monitoring dan alert, backup dan recovery, uji coba di produksi, dokumentasi, orientasi pengguna, welcome message, mulai dengan sambutan yang ramah dan pengenalan singkat tentang aplikasi. Tur interaktif menunjukkan fitur-fitur utama aplikasi dan bagaimana cara menggunakannya. Panduan langkah demi langkah, memberikan panduan langkah demi langkah untuk menyelesaikan tugas dasar dalam aplikasi. Pengaturan awal, membantu pengguna mengatur frekuensi awal, profil, atau konfigurasi lainnya yang diperlukan. Notifikasi dan tips, kirim notifikasi atau tips secara berkala untuk membantu eh, pengguna memahami fitur aplikasi. Dokumentasi pengguna, panduan pengguna menyediakan panduan menggunakan yang komprehensif dan mudah diakses. Baik, baik. Membuat daftar
dan pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya. Artikel bantuan, tulis artikel bantuan yang menjelaskan cara mengatasi masalah umum atau menggunakan fitur tertentu. Maintenance, eh, alat pemantauan menggunakan platform seperti Google Analytics dan Hotjar. Terus menetapkan pemantauan server dengan layanan seperti Pingdom atau Zabbix. Terus feedback pengguna mengumpulkan umpan balik secara berkala melalui survei di dalam website atau fitur feedback pengguna. Terus fokus pada aspek yang sering digunakan seperti pencarian kos, filter fasilitas, dan alur reservasi. Selanjutnya notifikasi cepat mengonfigurasi sistem peringatan otomatis untuk mendeteksi anomali performa. Terus perbaikan masalah, bug fixing, penanganan masalah teknis, menyelesaikan bug yang mempengaruhi fitur utama seperti kesalahan pada hasil pencarian kos atau proses pembayaran yang gagal, penyesuaian tampilan atau responsivitas untuk perangkat dengan layar kecil atau ukuran layar yang tidak standar, peningkatan desain dan fungsionalitas, mengatasi inkonsistensi desain, seperti ikon yang tidak sesuai tema atau tata letak halaman yang bermasalah. Memastikan tombol aksi seperti reservasi atau bakal berfungsi dengan baik tanpa menyebabkan kesalahan klik. Keamanan sistem. Melakukan audit keamanan secara rutin untuk menemukan dan memperbaiki celah keamanan. Menerapkan pembaruan patch secara berkala untuk melindungi data pengguna dari ancaman siber. Yang ketiga, pengembangan dan penyempurnaan fitur. Fitur baru menambahkan opsi cara lanjutan berdasarkan kriteria pengguna seperti lokasi, jaga jarak, dan fasilitas eh, tertentu. Mengembangkan fitur, terus penyempurnaan fitur lama, mengoptimalkan algoritma, memperbarui halaman, transparansi proses, memperbaiki tampilan konfigurasi privasi. Terus keempat, peningkatan kompatibilitas perangkat, memastikan website berfungsi optimal, menguji ulang kompatibilitas website setiap kali ada pembaruan pada sistem operasi atau perangkat baru, pengoptimalan PWA, mengintegrasikan teknologi proxy web app. Yang kelima, tinjauan berkala, evaluasi termuka pengguna, meninjau desain termuka secara berkala untuk menjaga konsisten warna, ikon, dan tata letak, melakukan usability, analisis tren pasar, mengikuti tren terbaru di industri properti. Terus peningkatan alur pengguna, menggunakan data dari analitik dan head map untuk memperbaiki alur pengguna dan memastikan proses pencarian hingga pembayaran berjalan lancar. Yang keenam, pemilihan sistem dan infrastruktur, backup data, menjadwalkan cadangan data, terus memastikan data yang dicadangkan, pengelolaan server, melakukan pemilihan server secara rutin, terus mengawasi pengguna sumber daya seperti CPU dan RAM. Pembaruan sistem, melakukan melakukan pembaruan pada sistem operasi server, framework, dan pustaka yang digunakan untuk mencegah kerentanan keamanan. Yang selanjutnya testing. Testing atau pengujian sistem merupakan tahap penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa aplikasi booking kos berfungsi sesuai harapan, bebas dari bug atau kesalahan. Terus jenis-jenis pengujian dilakukan. Pengujian fungsional, yaitu pencarian kos oleh calon penyewa, memastikan calon penyewa dapat mencari kos berdasarkan lokasi, harga, fasilitas, dan jenis kamar. Pengelola data kos oleh pemilik, menguji apakah pemilik kos dan dapat menambahkan, pengedit, atau menghapus data kos dengan mudah. Sistem pemesanan kos, memastikan calon penyewa melakukan pemesanan kos dengan lancar termasuk pembayaran. Laporan keuangan pemilik kos, memastikan pemilik dapat mengakses laporan transaksi penyewaan dengan data yang akurat. Yang kedua, pengujian keamanan. Security testing, enkripsi data, memastikan data sensitif seperti informasi pembayaran dan identitas pengguna dienkripsi dengan baik. Autentikasi pengguna, memastikan mekanisme login aman untuk calon penyewa, pemilik kos, dan admin. Vulnerability testing, mengidentifikasi potensi kerentanan pada sistem seperti SQL injection atau XSS. Yang ketiga, pengujian performance testing, kecepatan akses, menguji waktu respon sistem, terus stabilitas sistem, memastikan sistem tetap stabil, dan menangani jumlah besar pencarian, pemesanan, dan pembayaran secara bersamaan. Yang keempat, pengujian kegunaan usability testing, kemudahan navigasi, memastikan pengguna dapat
dengan mudah menavigasi halaman pencarian, pemesanan, pembayaran, tampilan antarmuka, menilai kejelasan desain dan kenyamanan pengguna di berbagai perangkat, pengalaman pengguna, user experience, merupakan umpan baik balik untuk menggunakan fitur. Yang kelima, pengujian kompatibilitas browser, kompatibilitas perangkat. Yang keenam, pengujian integritas, integrasi sistem pembayaran, terus integrasi notifikasi real time. Nah, di sini ada proses testing, persiapan test case, menyusun skenario, kemudian berdasarkan fungsional aplikasi seperti pencarian pos, pemesanan, pembayaran, pelaksanaan pengujian, melakukan pengujian sesuai skenario menggunakan metode manual dan otomatis. Yang ketiga, analisis atau hasil pengujian, mendokumentasikan masalah yang ditemukan dan mengevaluasi hasil pengujian, perbaikan dan pengujian ulang, melakukan perbaikan terhadap bug dan menjalani kembali pengujian untuk memastikan sistem berjalan normal. Lima, uji coba pengguna user acceptance testing. Pengguna akhir seperti calon penyewa dan pemilik kos melakukan pengujian untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan. Baiklah, itu dari hasil presentasi saya. Bila ada salah kata atau salah ucap, mohon maafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.